Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di kesempatan kali ini saya Daniel Onsili akan memaparkan sebuah materi pembelajaran dari mata kuliah teori belajar. Dan di kesempatan kali ini kita akan fokus kepada beberapa teori yang sebagai penunjang, pendukung untuk seseorang melakukan aktivitas belajar. Teori-teori tersebut adalah yang pertama, yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme ini berasal dari kata kognitif yang artinya itu mengetahui ya, atau pengetahuan. Dan tujuan dari teori ini untuk itu dia lebih mementingkan pada proses belajar. Selanjutnya di sini kita akan mengenal beberapa tokoh dari kognitivisme ini, yaitu ada Jean Piaget, David Arnosubal, Jerome Bruner. Semuanya itu adalah tokoh-tokoh yang untuk menunjang atau tokoh-tokoh yang mengeluarkan argumentasinya tentang teori belajar kognitivisme ini. Selanjutnya kita akan lihat pada aplikasi dalam teori belajar kognitif ini, yaitu yang pertama menentukan tujuan instruksional adalah juga memilih materi pembelajaran. Jadi dalam aplikasi yang ada dalam teori belajar kognitivisme ini juga menggambarkan tentang bagaimana proses yang terjadi dalam pembelajaran. Selanjutnya kita lihat pada teori humanisme. Teori humanisme ini berasal dari kata homo atau humanus yang berarti manusia. Itu adalah suatu konsep pada ini berfokus pada perkembangan yang ada pada diri manusia. Jadi dalam teori humanisme ini lebih mementingkan perkembangan dari manusia itu sendiri. Di tokoh-tokoh di situ ada juga tokoh Arthur Combs, ada juga Carl Russell Rogers. Itu adalah tokoh-tokoh yang mendukung teori humanisme ini. Yang berikutnya kita akan mengetahui tentang teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini adalah teori yang berkembang menjadi itu dari seperti di psikologi belajar. Dalam teori behaviorisme ini mengangkat atau fokus pada stimulus dan respon. Stimulus diberikan dan respon dari peserta didik, ya. Dan selanjutnya kita akan lihat pada teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme ini pembelajaran yang menekankan pada proses dan kebutuhan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam pengalaman, mengontrol pengalaman yang ada dari peserta didik ini. Dan ya situ dari pembelajaran sifat-sifat dalam pembelajaran konstruktivisme itu keaktifan dari siswa, belajar aktif, belajar mandiri dan lain-lain. Semuanya itu dibangun oleh siswa itu sendiri dalam belajar ini. Dan ada teori baru dari seorang ahli yang bernama Skinner. Teori belajar Skinner ini menekankan pada suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku secara progresif atau berubah meningkat. Itu adalah teori yang diajarkan oleh Skinner ini. Dan hal-hal yang diberikan atau hal-hal yang ditemukan dalam teori Skinner ini yaitu kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon belajar seperti teori behaviorisme tadi, ya. Dan juga ada respon si pelajar berkat stimulus pembelajaran yang ada, dia meresponi. Itu adalah respon si pelajar. Dan konsekuensi yang bersifat menggunakan respon. Jadi konsekuensi akan ada ketika respon ini diberikan, ya. Dan prinsip belajar Skinner ini kita juga akan mengetahui ada reinforcement atau penguatan, ada punishment atau hukuman, ada shaping atau pembentukan, dan ada exertion atau kepunahan. Dan pada kesimpulannya bahwa teori Skinner ini adalah teori belajar yang menekankan pada pembentukan perilaku manusia berdasarkan stimulus-stimulus di kelas yang ada. Dan juga dalam teori Skinner ini memampukan peserta didik untuk dapat belajar dengan kemampuannya sendiri, dengan kesukaannya sendiri. Dan juga kesimpulan secara umum dari teori-teori belajar ini adalah teori-teori ini akan membedakan beberapa rangkaian, beberapa pelajaran, beberapa ilmu yang dapat membantu siswa untuk belajar, yang dapat membantu peserta didik untuk mencapai aktualisasi diri, mulai dari teori kognitivisme, teori konstruktivisme, teori behavior, dan lain-lain sampai di teori Skinner. Jadi teori belajar sangat dibutuhkan dalam pembelajaran untuk mengetahui tingkat atau dari bawah tingkatan sampai pada atasnya untuk mencapai aktualisasi diri dari peserta didik. Puji Tuhan, demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.